Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elan, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Terima kasih pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tugas mata kuliah dari Profesor Dr. Irwansyah SHMH dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Efektivitas penerapan Free Trade Zone atau FTZ dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA di Kota Batam. Abstrak. Dalam menentukan kebijakan akan banyak sekali tekanan dan dorongan di dalam penyusunan, terlebih lagi peraturan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone ini. Hampir semua kebijakan di negara berkembang seperti Indonesia yang tidak mampu membuat kebijakan yang mandiri dan kompeten tanpa adanya pengaruh dari luar negeri. Dalam keadaan tersebut, jumlah investasi yang masuk ke daerah Batam saat ini telah menimbulkan adanya permintaan perubahan investasi yang masuk ke Kota Batam merupakan investasi seperti industri perkapalan, elektronik, galangan, dan multimedia. Meningkatnya industri Kota Batam yang kebanyakan dilakukan oleh pihak swasta dan lebih banyak diklaim oleh negara asing, Batam yang menjadi bagian dari negara berkembang atau dunia ketiga merupakan sasaran utama bagi negara maju dalam melakukan investasi. Latar belakang. Pada awalnya, ASEAN lebih merupakan kerjasama bidang politik, kemudian berkembang lebih luas termasuk ke bidang ekonomi. Perkembangan terakhir kerjasama ASEAN berupa pembentukan ASEAN Economic Community atau AEC. Pengambilan kebijakan pada ranah subregional dengan keuntungan diantaranya. Pertama, kerjasama subregional menjadi alternatif terhadap kendala integrasi ekonomi regional yang dihadapi negara-negara anggota terkait dengan perbedaan tahap pembangunan ekonomi dan perbedaan sistem ekonomi dan politik. Kedua, kerjasama subregional lebih mudah dikelola secara politik dan lebih fleksibel secara fungsi karena memiliki lingkup yang lebih terbatas. Ketiga, kerjasama subregional mempermudah para pengambil kebijakan untuk lebih fokus dalam membangun wilayah-wilayah ekonomi yang terbelakang dan terpinggirkan melalui upaya menghubungkannya dengan wilayah yang lebih maju. Keempat, kerjasama subregional terfokus pada ekonomi yang saling melengkapi atau economic complementarity dalam menarik investasi. Ditetapkannya Batam sebagai daerah FTZ karena tidak terlepas dari keunggulan yang dimiliki oleh Batam selama ini. Di samping memiliki keunggulan geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Batam dianggap memiliki keunggulan secara ekonomi, antara lain sebagai salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi, dikenal sebagai sentra industri elektronika terkemuka di Indonesia, serta merupakan penyumbang ekspor non-migas kedua terbesar setelah Bali. Rumusan masalah. Bagaimana efektivitas penerapan Free Trade Zone atau FTZ dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA di Kota Batam? Metode penelitian. 1. Penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang secara sistematis menjelaskan aturan-aturan terkait kategori hukum tertentu, serta melakukan analisa hubungan antara peraturan-peraturan tersebut. 2. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, tentu saja karena penelitian ini ditujukan hanya pada dokumen-dokumen hukum dan literatur hukum lainnya,
Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pembahasan. MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic goods, service investment, skill labor economic development, and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020. Konsep masyarakat ekonomi ASEAN sejalan dengan dinamika hubungan antar bangsa di ASEAN yang menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Pada pertemuan informal para kepala negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997, disepakati ASEAN Vision 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hanoi yang menghasilkan Hanoi Plan of Action atau HPA. Integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, maka dibuatlah AEC Blueprint yang memuat 4 pilar utama, yaitu sebagai berikut. 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. 2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya asing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce. 3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, serta prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Dan yang keempat, ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global, dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Undang-undang yang menyangkut dan membahas persoalan penetapan kawasan Kepulauan Riau, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas atau biasa disebut dengan Free Trade Zone atau FTZ, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007. FTZ adalah kawasan yang berada di luar daerah kepabeanan suatu negara yang daerah tersebut merupakan daerah komersil yang ditujukan untuk kawasan perdagangan. Dalam kawasan FTZ ini, beberapa hambatan dari perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dengan tujuan mempermudah urusan birokrasi dan menarik investor-investor baru untuk berinvestasi di kawasan Free Trade Zone. Kebijakan mengenai menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Batam memerlukan sarana pendukung untuk menjadikan kebijakan itu layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan para investor. Infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya merupakan sarana utama dalam melaksanakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ Batam. Sebab pelaksanaan ACFTA dan MEA berdampak pada penurunan biaya tarif ekspor-impor menjadi 0-5%, serta penghapusan batasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya. Dibukanya ruang-ruang perdagangan bebas di kawasan ASEAN diprediksi mampu mendorong hal positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, mendorong pendapatan negara melalui ekspor dan impor. Kesimpulan, Indonesia sebenarnya memiliki porsi keuntungan paling besar dengan 50% penduduk dari 600 juta penduduk ASEAN. Paling tidak ada 4 hal yang menjadi fokus dari pelaksanaan MEA. Pertama, negara-negara di kawasan kesatuan pasar dan basis produksi
Kedua, Mie akan dijadikan sebagai kawasan dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Ketiga, Mie akan dijadikan sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata. Dan yang keempat, Mie akan diintegrasikan terhadap perkembangan ekonomi yang merata di antara seluruh kawasan ASEAN. Untuk melihat potensi itu, maka dalam pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone Batam, pemerintah pusat telah menetapkan Badan Pengusahaan atau BP Batam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ Batam. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Badan Pengusahaan Batam banyak melakukan berbagai koordinasi agar pelaksanaan kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Agar dapat bersaing dengan daerah lain yang mempunyai status yang sama dengan Batam, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Kota Batam. Salah satunya adalah pengembangan pembangunan infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting di dalam proses mempercepat proses pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang lengkap di daerah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone menjadi daya saing dan kebutuhan dasar dalam hal ekonomi. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.